Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Quran, tempat kita mengupas kisah-kisah agung Syekh Abdul Qadir Jailani. Mari kita renungkan dan ambil hikmah dari setiap langkah hidup beliau, yang penuh cahaya petunjuk. Manqobah 11. Telapak kaki Nabi Muhammad SAW memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Miraj. Syekh Rashidin Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Miraj, malaikat datang menghadap Rasulullah sambil membawa buraq. Tampak sekali kaki buraq itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buraq itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk ditunggangi?" Buraq berunjuk sembah, "Tidak. Demi nyawa yang menjadi penebusnya, saya tidak menolak. Namun ada suatu permohonan, nanti pada waktu Rasulullah akan masuk ke dalam surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya." Buraq masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulai memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak buraq itu oleh Rasulullah SAW. Karena gejolak rasa gembira sehingga jasad buraq itu tidak cukup untuk menampung ruhnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar melihat badan buraq itu menjadi naik ke atas, sehingga terpaksa Rasulullah SAW mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu, sekonyong-konyong datanglah Ruh Gausil Ajam Syekh Abdul Qadir mengulurkan pundaknya sambil berkata, "Silahkan pundakku diinjak untuk dijadikan tangga." Lalu Rasulullah SAW memijakan kaki beliau pada pundak Syekh, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah untuk menunggangi buraq. Di saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundak para waliullah." Manqobah ke-12, para wali menyaksikan peringkat ketinggian Syekh Abdul Qadir. Diriwayatkan dalam kitab Raudhatun Nadirin fi Manaqib Syekh Abdul Qadir, pada masa periode ke-6 dari zaman Abi Ali Al-Hasan As-Siri, sampai pada masa kelahiran Syekh Abdul Qadir, tidak ada seorang alim ulama, kecuali pada umumnya mereka membicarakan tentang keagungan pangkat kewalian Syekh dan akan menginjak pundak para waliullah. Para alim ulama itu menerima isi dari pengumuman tersebut, kecuali seorang wali di kota Isfahan. Ia menolak isi dari pengumuman itu, dengan adanya penolakan tentang kewalian Syekh. Pada saat itu juga gugurlah ia dari pangkat kewaliannya. Hampir 300 tahun lagi Syekh Abdul Qadir akan lahir, kedudukan pangkat kewaliannya sudah masyhur dikenal masyarakat. Manqobah ke-13, kerusakan orang-orang yang menyebut Syekh Abdul Qadir tanpa berwudu. Dalam kitab Kalsaril Ma'ani diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir pada waktu pertama kali beliau menerima pangkat kewaliannya, beliau diliputi dengan sifat jalaliyah Allah, yakni sifat keperkasaan kesaktian. Oleh karena itu namanya menjadi sangat sakti. Kesaktiannya telah terbukti bagi orang yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan bersikap secara tidak sopannya. Menyebut nama beliau dengan tidak punya wudu, akan putus lehernya. Pada waktu berjumpa dengan Rasulullah SAW, "Wahai Abdul Qadir, sikap perilakumu itu jangan kau lakukan lagi. Banyak yang menyebut nama Allah dan namamu, mereka tidak bersifat sopan." Setelah menerima amanat itu, saat itu juga sikap perbuatan itu beliau tinggalkan. Banyak ulama Baghdad yang menghadap Syekh Abdul Qadir. Mereka mengharapkan agar beliau melepaskan sikap perbuatan itu, mengingatkan banyak yang menjadi korban, dan merasa iba terhadap mereka. Syekh Abdul Qadir berkata, "Sesungguhnya hal ini bukanlah keinginan saya. Saya menerima sabda dari Allah yang isinya, 'Kamu sudah mengagungkan namaku, namamu juga kuagungkan.'" Para alim ulama mengemukakan yang terjadi sebab nama Syekh Abdul Qadir itu sangat sakti, karena beliau selalu membaca Sayfi Hizbul Yamani karangan Sayyidina Ali Karamallahu Wajha. Manqobah ke-14, orang yang membaca hadiah atau bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir akan dihasilkan maksudnya. Diriwayatkan oleh guru-guru yang telah mendapat kehormatan, barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan tidak berwudu, Allah akan menyempitkan rezeki baginya. Dan barang siapa yang bernazar akan membaca hadiah bagi Syekh Abdul Qadir, maka harus segera dilaksanakan agar kelak jangan disebut orang yang menantang dan dikhawatirkan akan menerima kutukan atau kuwalat.
Barang siapa yang bersedekah berupa makanan yang manis-manis pada malam Jumat lalu dibagikan pada fakir miskin dan sebelum membacanya hadiah bertawasul dengan membaca Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir lalu dimohonkan karomah dan syafaatnya. Insya Allah akan dihasilkan segala maksudnya dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Barang siapa yang membaca Fatihah berhadiah kepada Syekh Abdul Qadir, bagi orang tersebut akan diberi kelapangan dan akan dikeluarkan dari segala kesulitan dunia dan akhirat. Barang siapa yang menyebut nama Syekh Abdul Qadir dengan mempunyai wudu dengan keikhlasan serta mengagungkan dan menghormati kepada beliau, Allah akan melimpahkan kegembiraan pada hari itu baginya serta akan dilebur dosanya.